rasa nggak akan apa-apa karena memang tanamannya udah ada kan gitu. Nah, itulah yang mungkin bisa saya jawab dulu untuk sementara. Jadi kalau memang ya yang tidak bisa saya jawab mungkin saya bisa bertanya dulu lah dengan kepala desa gitu ya, memang dia yang atasan saya kan gitu. Nah demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Pak Suparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Kita semua dapat hadir di sini untuk menghadiri yaitu acara sosialisasi mengenai masalah kejadian pembakaran ataupun kebakaran di tempat kita ini di RT 10. Nah, sejarah ya dari mulai tahun 2019 mungkin itu bisa menjadi momen ataupun pelajaran bagi kita, karena sepanjang sejarah kita hidup di sini ini mengalami banyak kendala ataupun permasalahan, lebih-lebih dulu dianggap ini sebagai lahan konsesi dari Pak David. Namun samping itu kita selaku masyarakat harus bisa menyadari dan menyikapi permasalahan yang sudah-sudah. Harapan saya dan seluruh kepada kita masyarakat di sini, buatlah suatu pelajaran bagi kita untuk kedepannya. Jangan sampai terulang 1, 2, atau 3 kalinya. Jadi mungkin tahun 2019 itu terjadi penganiayaan terhadap saudara kita Kerno akibatnya daripada pembakaran. Jadi tahun 2021 ini terjadi lagi mungkin lebih besar lagi dari permasalahan tahun 2019. Kenapa gitu? Tahu banyak kita di sini seperti perang superstar. Nah, itu yang jelas bukan lagi melalui darat, udara. Jadi bagaimana kita selaku masyarakat di sini ya, tanamkanlah kesadaran. Saya rasa kalau masalah himbauan ataupun peringatan dari pemerintah ya, pasal 41 tahun 99 ya kan, itu udah cukup keras bagi kita. Jadi itu pasal 78 ayat 2 menyatakan di situ bahwasanya 10 tahun penjara dan 5 miliar denda. Jadi dari situ kita harus bisa menyadari bagaimana terhadap kita sebagai selaku masyarakat di sini, peringatan dan himbauan kepada pemerintah harus kita. Memang kita di sini tuh yang jelas lahan kita itu pengen bersih semuanya tanpa kecuali keinginan seperti kayak gitu. Cuman di samping itu kan kita harus pakai cara. Saya ya sudah ada 2 bulan yang lalu saya datang ke rumah Pak Kades secara pribadi ya. Secara kebetulan di situ ada tamu dari provinsi ya, itu dinas kementerian dari Fauna dan Flora. Nah, itu tahu artinya. Fauna itu tumbuh-tumbuhan dan flora itu hewan. Jadi sifatnya itu dalam arti kata luasnya lingkungan. Jadi di situ menyatakan bahkan dia juga menyampaikan kepada kita ya. Di situ juga ada kepala desa bahwasanya kalau pembakaran itu bukan nggak boleh. Tapi dalam arti kata itu yang tadi disampaikan ataupun yang singgung sama Pak RW tadi. Dalam arti kata 1 hektar itu dibagi 4. Itulah himbauan daripada mereka. Sebetulnya itu sudah kebijakan terhadap kita selaku masyarakat di sini. Tapi pada kenyataannya masyarakat di sini itu tidak sadar dengan ancaman ataupun himbauan yang sudah diberikan kepada kita terhadap pemerintahan. Jadi pelajaran-pelajaran ataupun sejarah yang sudah ada sama kita itu kalau bisa kita buat pelajaran lah. Jadi makanya harapan saya ya selaku masyarakat di sini ya, menghimbaulah kepada kita seluruh masyarakat di sini kalau bisa ya dalam kurun waktu dekat ini jangan ada pembakaran. Kalaupun ada pembakaran ya kita harus pakai perasaan lah. Itulah intinya. Jadi kalau memang sifatnya kita terobsesi ya karena ambisi pingin luasan dari dalam arti kata lahan kita harus bersih, risikonya ini nanti bagaimana? Nah, ini yang jelas yang jadi masalah ataupun jadi problem sekarang saat ini sifatnya itu yang namanya bakar lari. Jadi kita masyarakat di sini yang jadi beban. Nah, ini macam mana solusinya? Kalau saya terus terang, saya nggak senang seperti manusia-manusia pengecut seperti kayak gini. Betul, saya terus terang. Saya trauma masih tahun 2019 kejadian. Karena terjadi tahun 2019 ini lautan api semuanya. Itulah yang dimaksud dengan katanya pasukan siluman.
Ya masalah entah sabotase entah apa kita pun kurang tahu lah itu kan. Cuman yang jelas itulah kejadian tahun 2019. Jadi kalau bisa tahun 2019 itu jangan sampai terulang lagi, buat pelajaran sama kita semua masyarakat di sini. Jadi kalaulah kita ya tidak direpotkan dengan pemerintah ataupun dengan aparat kepolisian baik TNI ataupun kehutanan, ya kita selaku masyarakat harus sadar diri dalam hal ini. Kalau emang kita tuh aman-aman dan memang tidak melanggar dari ketentuan yang sudah ditetapkan sama pemerintah, insya Allah kita akan selamat semuanya di sini. Itu aja. Nah, jadi harapan saya ya selaku kita semua masyarakat di sini, kita semua sini cari kehidupan, bukan cari masalah. Kalau kurasa kita cari masalah udah cukup kita di mana kita tinggal pertama, udah itu aja. Ada orang lempar lewat batu, apa ada orang lewat lempar batu, itu masalah. Jadi masalah dengan orang per orang, dengan pemerintahan ataupun negara itu udah beda. Karena ini yang jelas ya kan, ini udah langsung dari pemerintahan pusat, yaitu dari Joko Widodo. Jadi apapun yang jelasnya, kita sudah kena sanksi dengan negara-negara luar. Karena termasuk kita sebagai donasi asap yang paling terbesar. Nah itu. Jadi makanya untuk kedepannya, bagaimana kita masyarakat di sini untuk bekerja sama dan untuk menyadari dalam hal supaya tidak terjadi adanya titik api yang lebih besar lagi. Jadi saya mau bertanya kepada bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, bagaimana upaya kita? Apakah kira-kira kita bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan api dalam jangka waktu yang beberapa lama ini? Kita belum tahu dan kita tidak bisa prediksi kemarau itu sampai bulan berapa, kita belum tahu kita. Jadi kalau sampailah ini sedang, insya Allah kurasain udah 3 minggu berjalan ya. Kalau sampai nanti terjadi seperti kayak tahun 2019 sampai 3 bulan macam mana? Kurasa yang namanya ini belukar yang hidup itu bisa seperti kayak yang tahun 2019 dulu. Percaya apa tidak? Nah, itu. Jadi kalau bisa kita di sini jangan menimbulkan masalah lah. Karena kita itu udah cukup capek di sini. Ya karena kita itu berupaya untuk mempertahankan hidup di sini, keluarga. Jangan pula kita nanti dibebani dengan masalah-masalah yang timbul dari pemerintahan. Nah ini. Jadi macam mana ini kira-kira bapak-bapak semuanya yang ada hadir ini, kira-kira bisa nggak kita untuk menahan api? Bisa. Kalau memang bisa, ya harapan kita di sini kita nggak usah saling tunjuk menunjuk lah, kita nggak perlu itu. Saling mengingatkan satu sama lainnya aja. Kurasa itu lebih bagus. Karena kalau sifatnya tunjuk menunjuk bukan jadi suatu kekeluargaan, jadi suatu permusuhan nanti kita di sini. Jadi harapan kita untuk hidup damai, nyaman, tentram di sini, alhasil apa? Jadi gondok-gondokan nanti kita sama kawan-kawan sendiri. Jadi tanamkanlah kesadaran bagi kita semua di sini untuk mengenai masalah api. Mengingat di sini mengenai masalah ini kemarau panjang. Nah itu. Dan jadi di sini ini mungkin tadi yang saya sampaikan belum terjawab dari bapak-bapak. Bagaimana kita buat sanksi terhadap yang sifatnya bakar lari ini? Nah ini perlu kita sikapi dan